Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Alhamdulillah belakang kacang hijau udah mulai keluar buah ya, kecil-kecil udah mulai. Ini juga depan, tapi ada yang lubang nggak tumbuh. Kita dulu nyebarnya rata, cuma ada yang nggak tumbuh. Alhamdulillah nih. Kalau punya tetangga ini selisih seminggu. Ini punya kita dengan punya tetangga ini selisih seminggu. Punya tetangga udah panjang-panjang nih kayak gini. Ini kita masih pendek-pendek. Ini selisih seminggu. Satu minggu perbedaannya sangat jelas sekali. Nah, ini kita tanam secara organik. Artinya tidak menggunakan pupuk sintetis maupun pestisida sintetis. Dibiarkan saja. Kacang hijau hasil panen kita tahun lalu direndam, kemudian ditebar gitu aja. Udah tumbuh, biarkan sampai dia berbuah dengan sendirinya. Ya, sedikit ngobrol tentang kesehatan ya, walaupun saya bukan ahli kesehatan. Ini disclaimer, saya bukan ahli kesehatan, saya bicara kesehatan berdasarkan pengalaman saya dan keluarga sendiri. Ya, kenapa sekarang kepingin bicara kesehatan? Karena di keluarga saya, baik keluarga dari saya maupun keluarga dari istri saya, banyak sekali yang mengalami atau mendapat penyakit yang macam-macam. Yang kalau dia mati itu awalnya dari pola makan, kemudian dari pola hidup, kemudian dari pola pikir. Sekarang kita pola makan saja. Makanan zaman sekarang itu udah fast food ya, udah makanan-makanan cepat saji dan makanan-makanan olahan, makanan-makanan yang macam-macam. Berbeda dengan orang zaman dulu itu makannya konsumsinya real food, jadi beras jadi nasi itu real food, dan lauknya sayur direbus. Kalau nggak ada nasi, cemilannya singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, semuanya rebus real food. Jadi tidak ada pemrosesan cuma pemanasan saja, yaitu direbus. Makanya sehat-sehat orang zaman dulu. Selain itu mereka bekerja menggunakan otot sehingga mengeluarkan keringat, sehingga apa yang mereka makan meskipun berlebih ya habis, terpakai sebagai energi. Berbeda zaman sekarang, udah makanannya makanan olahan, makanan fast food, geraknya nggak ada, nggak keluar keringat, ya udah makanan yang masuk numpuk. Itu berdasarkan pengalaman dari keluarga saya. Setelah saya mati itu seperti itu, makanya terjadilah banyak sekali penyakit yang merupakan akumulasi dari berbagai macam pola makan, pola hidup, pola pikir. Tuh, yang akhirnya di masa tua menuai mendapat tabungan yang dari awal itu seperti itu. Apalagi yang hidup di kota. Untuk lebih detail apa saja pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh keluarga saya yang bisa kita ambil pelajaran nanti di video-video selanjutnya. Sebagai contoh satu saja, orang tua saya bukan petani, orang tua saya itu pedagang, setiap hari itu pasar, sehingga makanannya itu makanan yang dikonsumsi itu tidak terkontrol. Tahu sendirilah di pasar itu segala makanan ada. Jadi makanan tidak terkontrol, akhirnya obesitas. Ibu ya, kalau ibu saya ini obesitas. Kemudian karena orang pasar itu tingkat emosinya sangat tinggi ya. Pergaulan pasar itu kan seolah-olah kayak keras itu ya, persaingan perdagangan, kemudian ya itulah, akhirnya sering tidak bisa mengontrol emosi ya, mungkin karena sifat dan mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang emosi. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi setelah melihat itu, mudah-mudahan saya bisa mengambil pelajaran supaya tidak meniru hal-hal seperti itu.
terutama makanan. Paling tidak walaupun kita tidak bisa menghindari makanan olahan semuanya, tidak bisa menghindari fast food, tapi paling tidak kita sudah mengkonsumsi real food yang kita hasilkan sendiri, apalagi real foodnya itu yang organik ya. Kita nanam padi, nanam kacang hijau, semuanya organik, kita tanpa pupuk kimia, tanpa semprotan atau obat-obatan atau pestisida kimia. Nah, dari ya pola makan ibu saya yang di pasar itu, kemudian apa namanya, pengelolaan emosi yang kurang terkontrol, akhirnya obesitas, kemudian ya banyak sekali timbul. Dan pemicu utama, penyakit utamanya adalah gangguan denyut nadi. Jadi sering tidak stabil, detak jantung tidak stabil. Ketika kita periksakan ke dokter, jantung normal, tetapi berdebar-debar, berkeringat dingin dan lemes. Itu yang terjadi. Setelah kita konfirmasi ke dokter, katanya gangguan denyut nadi. Ya itu sih jawabannya dokter seperti itu. Kita udah pernah cek apa yang jantung yang ditempel-tempel itu, pokoknya segala macam lah, tapi katanya jantungnya normal, cuma gangguan denyut nadi. Ya solusinya gimana? Iya, pertahankan emosi supaya emosinya jangan yang supaya stabil, jangan mudah marah, jangan kaget, jangan tersinggung, jangan dibuat marah lah, harus nyaman gitu. Sebenarnya yang harus nyaman, yang harus jangan cepat marah, yang harus stabil itu bukan cuma orang yang kena penyakit, kita juga harus seperti itu, harus nyaman, harus bisa kontrol emosi, selalu bahagia gitu. Nah, akhirnya dari penyakit yang tadi itu, gangguan denyut nadi, akhirnya berefek ke kesehatan yang lain, dan timbullah stroke ringan gitu. Sampai pernah mulutnya itu kayak gini. Itu katanya apa, penyumbatan apa ya, pembuluh darah, tapi alhamdulillah langsung bisa cepat ditangani dan alhamdulillah sehat waktu itu. Tapi kemudian Allah berkehendak lain, ibu saya diambil. Itu udah lama sih, udah 1 tahun yang lalu mungkin, ke jantung arahnya. Nah, dari itu bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita harus makan yang real food, walaupun tidak bisa menghindari fast food atau makanan olahan ya, tapi paling tidak ada asupan real food, ada asupan-asupan makanan yang organik. Yang kedua, kita harus bisa mengontrol emosi, itu yang paling penting. Jadi katanya berapa persen ya, 70% atau 80% penyakit itu datangnya dari pikiran. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi. Pokoknya kita terima apa adanya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, nggak usah nolak. Ya kalau memang kita dapat kayak gini, ya udah kayak gini, disyukuri saja. Alhamdulillah saya masih sehat gitu aja. Alhamdulillah saya masih apa namanya, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa bernapas dengan sehat gitu. Yang kedua, jangan lupa olahraga. Kalau petani olahraganya ya nyangkul ya, ke sawah panasan gitu ya, itu olahraganya. Yang penting keluar keringat dengan hati gembira gitu. Jadi yang pertama makanan, yang kedua kontrol emosi, yang ketiga olahraga. Oke, demikian tadi sedikit apa ya, pengalaman hidup. Nanti akan ada detail-detail yang bisa saya ceritakan terkait dengan keluarga saya, terkait dengan pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.